Selamat sore semuanya. Selamat datang di podcast kami, podcast BTS. Bincang-bincang tentang sosial. Jadi kali ini saya akan membahas dan bertanya kepada teman-teman semuanya tentang berbeda tapi bersama. Di sini ada Jelita, Apni, Jejen, Mahda, Naila. Ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Kalian tahu gak sih kalau di masyarakat itu ada ketidaksamaan sosial? Ya, jadi setahu aku, ketidaksamaan sosial dalam masyarakat itu ada dua. Yang pertama ada ketidaksamaan sosial horizontal, dan yang kedua ada ketidaksamaan vertikal. Itu maksudnya kayak gimana sih, Nay? Nah, jadi ketidaksamaan sosial horizontal itu tidak adanya tingkatan lebih rendah atau tinggi di dalam masyarakat, dan juga sering disebut dengan diferensiasi sosial. Nah, kalau ketidaksamaan sosial vertikal itu adanya tingkatan yang lebih tinggi atau rendah yang sering disebut dengan stratifikasi sosial. Oh iya, paham. Terus diferensiasi sosial itu dilihat berdasarkan apa? Ada tiga. Yang pertama itu berdasarkan ciri fisik. Contohnya itu kayak bentuk mata, warna kulit, rambut, dan lain-lain. Kalau yang kedua itu berdasarkan ciri sosial. Contohnya itu kayak pekerjaan gitu. Contoh kecilnya, seseorang yang bekerja sebagai buruh, tentunya perilakunya akan berbeda dengan seseorang yang berprofesi sebagai TNI. Terus yang ketiga itu berdasarkan ciri budaya. Contohnya itu dari adat istiadat, agama, kebudayaan, dan lain-lain. Oh, ternyata gitu ya. Terus diferensiasi sosial ditandai berdasarkan apa? Kalau itu sih aku lupa ingat, soalnya ada di pelajaran sekolah. Setauku ya bentuknya itu kayak diferensiasi ras, suku bangsa, klan, agama, profesi, sama gender. Diferensiasi agama, wah kayaknya seru nih bahas diferensi agama. Iya, jadi diferensiasi agama itu bentuk keyakinan atau kepercayaan serta praktik yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kepercayaan terhadap Tuhan. Oh iya. A few moments later. Kalian pernah kepikiran gak sih? Kan di Indonesia itu ada beragam agama ya. Kenapa bisa ada perbedaan gitu? Kayaknya gini deh, kan manusia itu secara umum merupakan makhluk yang memiliki rasa kagum dengan apa yang lebih hebat dari dirinya gitu, hal yang lebih luar biasa dari dirinya. Contoh kecilnya itu adanya petir, banjir, tsunami, gunung meletus, dan itu tuh membuat manusia itu merasa adanya kekuatan atau supranatural yang bersifat gaib kayak gitu. Nah, dari pengetahuan dan pengalaman itulah manusia kemudian memiliki keyakinan yang berbeda-beda gitu. Maka dari sana itu terjadilah diferensiasi sosial. Jadi secara garis besarnya itu pengalaman manusia itu berkaitan sama keyakinan gitu. Kayak yang kita tahu kan, di Indonesia itu ada 6 agama ya. Jadi ada Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, dan Islam. Juga ada kepercayaan lain nih, kayak Panmalin, Kejawen, dan lain-lain. Diferensiasi agama dalam agama Islam itu contohnya yang Islam Nadatul Ulama dan Persis dan sama Muhammadiyah enggak sih? Apa bedanya sih? Kayaknya gini deh, dari mazhabnya, tata cara ibadahnya, sunat-sunatnya, tafsiran Al-Qur'annya, terus juga sama kepemimpinannya kayak gitu deh. Iya, dari segi sejarahnya aja udah beda. NU itu didirikan pada tahun 1926 oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Sedangkan Muhammadiyah didirikan pada tahun 1912 oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan Persis didirikan pada tahun 1923 oleh Kiai Haji Mas Mansur. Terus itu sistem kepemimpinannya gimana? Kalau Nadatul Ulama itu kepemimpinannya dibagi 3. Yang pertama itu pusat, yang kedua itu cabang, dan yang ketiga wilayah. Kalau Muhammadiyah itu cuma 2, pusat sama cabang doang. Nah, kalau yang Persis itu gak memiliki kepemimpinan hierarki yang jelas. Benar. Terus juga perlu kalian ketahui, NU dan Muhammadiyah itu berfokus pada dakwah, pendidikan, dan kebijakan sosial. Sementara itu, Persis lebih condong kepada perjuangan politik dan pembebasan bangsa.
Banyak juga ya perbedaannya. Belum tahu apa Nan? Ya belum selesai, masih ada lagi. Kalau Nahdlatul Ulama sama Muhammadiyah itu tuh bisa menerima adat dan kebudayaan di masyarakat gitu. Jadi dalam Islam Muhammadiyah sama NU itu menerima campur tangan dari adat kebudayaan. Sedangkan Persis itu lebih cenderung murni, suci gitu, tanpa adanya campur tangan adat atau budaya. Terus dari pemahaman dan penafsiran Al-Qur'an, masyarakat Al-Qur'annya NU dan Muhammadiyah ini memiliki peranan pandangan bahwa masyarakat umum dapat mencari pemahaman Al-Qur'annya melalui buku-buku tafsir dan bertanya kepada ulama. Sedangkan Persis ini lebih condong pada pemahaman Al-Qur'an yang secara harfiah tanpa perlu mencari tahu atau mengetahui konteks dan sejarah yang ada pada balik ayat-ayat tersebut. Oh gitu ya. Berarti Persis itu tidak menganut mazhab dong? Kan murni dari Al-Quran. Iya begitu. Tapi meskipun ketiga aliran itu mengajarkan agama yang berbeda-beda, tapi mereka itu tetap satu tujuan, yaitu memperkuat ajaran agama Islam di Indonesia gitu. Dalam kesehariannya juga para aliran itu tuh mengadakan pengajian untuk memperkuat ajaran agama Islam di Indonesia. Jadi intinya, meskipun aliran tersebut berbeda-beda, tapi gak ada yang lebih unggul gitu. Semuanya sama rata dan memiliki tujuan positif masing-masing. 2,000 years later. Kalian lihat gak sih kasus TikTokers itu gara-gara yang menghina agama? Yang cowok itu gak sih? Iya yang itu deh kayaknya. Oh itu Fikri Murtada namanya. Oh, kalau gak salah itu dia yang menghina agama Kristen kan? Katanya sih iya. Gimana sih kronologinya? Oh ini nih videonya. Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung. Bagi umat Katolik dia digantung. Kalau Protestan tidak digantung. Bagi kalian yang masih menyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat. Tolong pulangkan nanti tiang itu ke PLN biar ada untuk gantung trapo sama kabel. Oke? Ya. Aku nanti kalau ada kesempatan bisa ngunjungin gereja, aku bawa Bluetooth speaker lah. Nanti ku hidupkan nanti lagunya itu pas masuk nanti kan. Sound the sheep, sound the sheep. Kenapa kau putar lagu Sound the Sheep di gereja? Kalian kan apa? Domba. Parah sih itu orang gak ada toleransinya ya. Kayaknya dia belum mengetahui tentang diferensiasi agama deh. Tapi kan dia sekarang udah ditangkap. Bener-bener ya zaman sekarang. Padahal semua agama itu sama aja ya kan, mengajarkan semua orang untuk berbuat baik. Iya, walaupun cara ibadahnya itu sama, yang hasilnya itu berbeda. Tetap aja ujungnya nyari amal buat masuk surga. Ya, itu harus dijadiin contoh. Kalau agama itu bukan buat dijadiin bahan perbandingan atau bahan bercandaan. Setuju. Jadi guys, apa hikmah yang bisa kita ambil dari kasus Fikri Murtada tadi? Jangan membanding-bandingkan agama dengan agama lain. Terus jangan sampai dihina-hina juga. Iya betul. Semua agama itu gak ada yang unggul. Semuanya mengajarkan untuk berbuat positif. Jaga lisan dan perbuatan juga. Diferensiasi bentuk agama itu gak boleh dijadiin bahan bercandaan. Nah iya benar, setuju. Jadi guys, untuk teman-teman semuanya, jangan pernah saling menghina agama. Kita harus menghormati, karena kedamaian lebih utama daripada peperangan. Saya Afrija dan teman-teman semuanya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.